Salam sejahtera Pak, perkenalkan nama saya Dian Raffi Tambunan dengan NIM 11S24030. Di sini saya akan menjelaskan code saya pada tugas T05. Nah, pada tugas kosong T0500, identifikasi dan definisikan deklarasi dalam kode program contoh yang ada di sekeliling kita itu. Jadi kita buat dalam enumerasi lingkungan lingkungan kita. Nah, jadi di sini saya membuat contoh itu mengenai jenis-jenis merek handphone yang ada, yaitu Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Realme. Jadi pada bagian ini tuh saya uh, memberikan daftar isi atau merek-merek HP yang ada. Misalnya itu nilainya itu 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, jadi setiap elemen yang ada pada enum ini kita beri nilai integer yang dimulai dari 0 dan bertambah satu setiap kali dia dia baru ditambahkan. Makanya mulai dari Samsung itu kan nilai integernya itu 0, bertambah satu sampai ke Realme itu bernilai integer 5. Nah, di sini ada namanya fungsi get merek name. Jadi itu untuk mengkonversi nilai si enumnya itu menjadi nama merek HP. Nah, di sini ada switch merek. Jadi ada case Samsung, return Samsung, case Apple, return Apple, case Xiaomi, return Xiaomi, Oppo, return Oppo. Jadi fungsi get merek name ini itu digunakan untuk mengkonversi nilai enum itu menjadi nama merek yang sesuai. Jadi fungsi itu menerima parameter bertipe enum atau merek HP. Jadi si jenis data dari si enum yang sudah kita definisikan dan mengembalikannya itu dengan sebuah string. Nah, di sini kan ada tipe switch-nya. Jadi switch ini uh, itu berguna untuk memeriksa nilai merek yang kita berikan. Jadi nanti dia itu mengembalikan string itu sesuai dengan merek yang kita buat di sini. Jadi kalau kalau nilainya tidak cocok, jika nilai yang kita terima itu nggak cocok sama salah satu nilai enum yang ada, maka fungsinya akan mengembalikan string. Jadi merek itu tidak dikenal, default return. Nah, integer main itu menampilkan semua merek-merek HP. Jadi fungsi main ini adalah fungsi utama dalam program jalan ke pertama kali. Jadi kita di sini pertama-tama itu menampilkan daftar merek HP yang tersedia dengan memanggil fungsi get merek name untuk setiap nilai enum. Yang ada itu yaitu merek-merek HP yang tadi, yaitu Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Realme. Jadi hasilnya itu nanti akan di print F. Jadi nanti ke print ke layar. Jadi kemudian sebagai contoh itu pemilihan merek HP dilakukan dengan mendeklarasikan itu dengan menggunakan variabel yang bertipe enum yang diisi dengan nilai Apple. Hasil pemilihan ini kemudian juga ditampilkan di layar. Jadi misalnya gitu kita memilih merek pilihan itu, misalnya kita pilih juga di sini yaitu Samsung atau bebas. Kita bisa memilih merek pilihan kita, misalnya ada Samsung, Apple, Xiaomi. Jadi kita bisa memilih salah satu di antara ini. Nah, langsung saja kita coba. Jadi akan dihasilkan merek HP yang tersedia dan merek pilihan yang kita pilih yaitu Samsung. Jadi misalnya juga kita menggantinya jadi merek HP yang lain.
Jadi dia itu akan memberikan output sesuai yang kita minta. Lanjut pada pada tugas berikutnya, yaitu pada tugas pertama, yaitu T0501. Jadi saat ini si Butet terpilih sebagai sekretaris BEM. Suatu hari setelah ia terpilih menjadi sekretaris, ia sudah dihujani banyak tugas. Mulai dari mengurus menyurat proposal IPJ hingga mendata mahasiswa di kampusnya. Sebagai sahabat yang baik, Ucok hadir dengan solusi-solusi terbaiknya untuk membantu meringankan beban si Butet. Nah, si jadi si Ucok ini menyarankan agar mereka mengembangkan sebuah program untuk mendata pengembangan. Nanti program akan menyampaikan identitas mahasiswa mulai dari NIM, tahun masuk, dan jenis kelaminnya. Kemudian program akan mengembalikan jumlah mahasiswa dan mahasiswinya. Untuk mencapai ide tersebut, si Ucok selanjutnya merancang serangkaian perintah untuk mencapai fungsi program yang ia maksud. Perintah akan dimasukkan ke dalam sebaris input dan diikuti dengan satu atau lebih inputan lainnya, sehingga pengguna memerintahkan untuk berhenti. Berikut adalah daftar perintah yang akan diproses. Jadi baris perintah itu sebagai register. Jadi nanti kalau kita ingin menginput, kita awali menggunakan register. Jadi digunakan untuk menekan informasi atau identitas mahasiswa. Baris perintah ini akan diikuti oleh masukan lainnya yang mempresentasikan identitas mahasiswa. Nah, jadi nanti setelah kita masukkan register pada inputan pertama, baru kita masukkanlah nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin. Nah, berikutnya itu baris perintah ini untuk mengakhiri titik garis-garis ini, slash ini digunakan untuk mengakhiri inputan. Nah, langsung saja pada code-nya. Nah, kita sudah. Jadi kita akan mencoba memberikan inputan yang diberikan pada soal. Nah, nah, ini dia dari yang example pertama ya. Nanti dia itu meminta outputnya itu 1 min 3. Nah, pada soal tadi, kalau kita itu mulai awal itu, kita baris perintahnya itu yaitu register. Register. Lalu kita akan masukkan identitas mahasiswa itu. Nah, identitas mahasiswa itu ada di sini, di input yang ini. Setelah kita masukkan identitasnya, kita mengakhirinya dengan nah. Nah, sesuai kan dengan output yang diminta pada soal. Oke, kita coba pada example kedua. Register. Kita masukkan data diri mahasiswa. Nah, kita enter. Jadi untuk mengakhiri registrasi tadi, jadi untuk mengakhiri baris perintah, kita akan menggunakan ini. Sama seperti tadi. Oke, sesuai pada output yang diminta pada soal. Nah, kita lanjut pada tugas kedua. Tugas kedua T0502. Jadi di sini setelah lanjutan dari soal yang tadi, setelah si Ucok berhasil menyelesaikan program pertama, si Butet ini cukup senang dengan hasilnya. Tapi si Butet curhat sama si Ucok bahwa selain jumlah mahasiswa ya, ia juga memerlukan nama mahasiswa dan mahasiswi tersebut.
Jadi si Ucap menerima tantangan dari si Butet. Butet pun bersemangat untuk membuat desain solusi yang dia maksud. Nah, solution desainnya itu yang di input itu pada dasarnya untuk program input masih sama dengan program yang awal tadi. Oh, maaf, saya belum menjelaskan code pada T0 pertama ini. Nah, di sini terdapat include studio.h, include string.h, dan include std.lib. Nah, jadi masing-masing di sini itu pertama studio.h itu digunakan untuk operasi input output seperti printf dan scanf, dan string.h itu digunakan untuk memanipulasi string seperti seperti strcpy, strcmp, dan strtalk. Nah, sementara untuk stdlib ini, stdlib.h ini digunakan untuk konversi string ke angka, yaitu atoy. Nah, di sini terdapat define max student 100 dan define max 50. Jadi jumlah mahasiswanya yang bisa daftarkan itu hanya mendukung, program ini hanya mendukung sampai 100 mahasiswa. Dan namanya itu panjang dari maksimal nama si mahasiswa itu hanya bisa itu sampai 50 karakter. Itu yang dimaksud dengan define Namlek. Nah, sementara ini enumeration untuk jenis kelaminnya. Jadi ada male, female. Jadi male itu diwakili dengan, nantinya akan diwakili dengan nilai 0, dan female dengan nilai 1, dan unknown itu diwakili dengan nilai 2. Nah, jadi untuk struktur untuk menyimpan informasi itu kita menggunakan type def struct. Nanti student adalah struktur yang menyimpan informasi tentang mahasiswa, yaitu nama, name, tahun, dan gendernya itu apa. Jadi nanti namanya itu kan seperti tadi, namanya itu hanya maksimal itu 50 karakter, dan di mahasiswa itu sampai 20 karakter saja. Dan tahunnya itu bertipe integer, dan gendernya itu enum yang telah didefinisikan. Baru terdapat variabel pada main. Jadi terdapat student max student integer male count sama dengan 0, female count sama dengan 0, char comment 20. Jadi di mana array dalam satu tipe student itu menyimpan, digunakan untuk menyimpan data mahasiswa itu maksimalnya 100 mahasiswa. Jadi male count ini dan female count itu variabel untuk menghitung jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Nah, komen 20 itu untuk menyimpan perintah yang dimasukkan oleh si pengguna. Nah, di sini while pertama itu membaca perintah printf enter comment scanf %s comment. Nah, program itu memasuki loop utama yang terus meminta pengguna supaya memasukkan nilai perintah yang kemudian nanti disimpan dalam variabel comment. Nah, lanjut pada perintah register itu, jika perintahnya itu register, maka program akan meminta si pengguna untuk memasukkan data mahasiswa. Data mahasiswa. Jadi si pengguna dapat memasukkan data mahasiswa itu dengan format tertentu. Dan jika pengguna memasukkan tanda ini, dia menginput ini. Nah,
Jadi kalau kita itu ingin menampilkan hasilnya itu tinggal printf persen d ini persen d slash n melcon melcon. Jadi di situ setelah kita keluar dari lobnya itu program akan menampilkan jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan yang telah didaftarkan dalam format male count dan female count. Nah, tadi kita sudah menjalankan code-nya. Nah, kita lanjut pada tugas yang kedua. Tugas 2T05 ini kita itu melanjutkan tugas yang pertama. Namun uh, namun kita di sini diminta untuk membuat nama mahasiswa dan nama mahasiswi tersebut. Kita langsung saja pada code-nya. Nah, di sini ada terdapat include studio.h, string h, dan studio.lib. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan sebenarnya code ini sama seperti yang pertama tadi. Cuman yang membedakannya itu kita hanya menambahkan namanya pada si data data tadi. Sebenarnya sintaks yang kita gunakan juga sama. Jadi langsung saja kita kepada terminalnya. Nah, di awal kita itu untuk menjalankannya itu kita menggunakan register. Lalu sesuai dengan input yang itu kita itu hanya biar kita itu menambahkan nama nama mahasiswa tersebut. Jadi kita akan mengambil example pertama atau contoh pertama itu nama-namanya itu yaitu Ishak, Ana, Risa, dan si Fitri. Nah, jadi kalau kita ingin mengakhirinya, nah jadi sesuai dengan output yang diminta 1:3 itu Ishak, Ana, Risa, Fitri. Nah, jadi terdapat outputnya ini minta terdapat 1 male atau laki-laki dan 3 perempuan. Nah, untuk contoh yang kedua itu, nah, nah, jadi perbandingannya itu 3:0. Terdapat 3 laki-laki yaitu Ishak, John, dan Leonardo. Jadi sekian penjelasan tentang code yang saya buat untuk membahas persoalan yang terdapat pada tugas kelima. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan atau pembacaan sintaks pada code. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.